Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Mudil Karim SIPM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Salsabila dengan NIM 11020251000046 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil tugas saya, yakni penjelasan mengenai filsafat teknologi yang dikemukakan oleh Don Ihde di dalam bukunya yang berjudul Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat. Sebelum membahas filsafat teknologi yang dikemukakan oleh Don Ihde, saya akan membahas secara singkat biografi dari Don Ihde. Don Ihde sendiri lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada tanggal 14 Januari 1934. Bidang ilmu Don Ihde adalah filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi citra atau imaging technologies. Ia juga meneliti tentang persepsi antar budaya dan pola budaya plural. Latar belakang filsafat Don Ihde sendiri adalah filsafat kontinental dengan berfokus pada fenomenologi dan juga sedikit filsafat analitik. Ia sendiri mengakui bahwa pada awalnya ia berkecimpung dalam fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan terakhir dalam wilayah teknosains. Ia mulai beralih ke wilayah filsafat teknologi pada tahun 1970-an lewat penelitiannya di bidang persepsi. Dalam filsafatnya, ia sangat menekankan materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi sehingga terkadang ia sendiri menyebut dirinya sebagai seorang materialis fenomenologis. Dalam filsafat teknologinya, Don Ihde berusaha untuk menghindari pandangan-pandangan distopis maupun utopis dari para filsuf determinis teknologi seperti J. Ellul dan Herbert Marcuse. Don Ihde dikenal sebagai seorang filsuf yang memperkenalkan fenomenologi ke dunia filsafat yang ada di Amerika. Don Ihde telah banyak menghasilkan karya dalam bentuk buku, baik yang ditulisnya sendiri maupun sebagai penyunting bersama penulis lain. Ia juga banyak menulis tema-tema filsafat sains, teknologi, dan hermeneutika. Salah satu karyanya yakni bernama Techniques and Praxis, A Philosophy of Technology yang diterbitkan pada tahun 1979. Karya ini hadir dikarenakan ketertarikannya dan ide yang besar terhadap bidang ilmu filsafat teknologi, kemudian ia tuangkan ke dalam buku pertamanya yang khusus membahas tentang filsafat teknologi tersebut. Adapun pemikiran Don Ihde tentang filsafat teknologi sebagian besar dari perspektif fenomenologi. Fenomenologi sendiri bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Filsafat teknologi Don Ihde ini berpijak pada fenomenologi Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, dan Martin Heidegger, di mana para filsuf tersebut memiliki kesamaan membahas fenomenologi dalam filsafat ilmu. Refleksi eksistensial tentang keberadaan manusia di dunia yang merupakan ciri dari pengetahuan fenomenologis menjadi basis dari praksis keilmuan. Ilmu selalu berdasar pada dunia pengalaman sebagai sebuah ontologi yang merupakan struktur terberi dari eksistensi.
Pemikiran tentang filsafat teknologi sebagian besar tentang hubungan antara manusia dengan teknologi. Untuk menunjukkan hubungan antara manusia dengan teknologi, Don Ide terlebih dahulu membahas tentang relasi antara teknologi dengan kebudayaan. Don Ide memahami bahwa terdapat suatu kegiatan hermeneutis atau kegiatan penafsiran atau kegiatan yang mempelajari tentang interpretasi makna. Ketika teknologi sebagai instrumen kultural dimaknai dan diinterpretasikan secara berbeda, yakni ketika menjadi transfer teknologi. Dengan kata lain, ada nilai praksis teknologi di dalam suatu masyarakat. Don Ide menyatakan bahwa teknologi memiliki 3 ciri, yakni yang pertama, komponen konkret yaitu materi. Yang kedua, aspek penggunaan atau aspek praksis. Dan yang terakhir, hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, serta mengubahnya. Don Ide memandang bahwa teknologi merupakan sebuah pengalaman praksis kebertubuhan, yang memiliki arti bahwa teknologi yang telah diciptakan tidak selalu mengikuti intensi serta desain dari penciptanya, tetapi dapat bervariasi tergantung dari konteksnya. Dengan kata lain, subjek atau pengguna teknologi dan objek atau alat teknologi merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, sehingga tidak dapat dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Pada ilmu filsafat, sering diistilahkan dunia sebagai suatu neoma yang dialami manusia dan akan membentuk neosis atau pengalaman. Teknologi sendiri memiliki peran sebagai mediator sekaligus sebagai disruptor dari relasi langsung antara manusia dan dunia, dan interaksi manusia terhadap dunia dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Don Ide ingin menggambarkan suatu fenomena hubungan yang terjadi antara manusia dengan teknologi dalam memahami atau mempersepsikan dunia. Maka dari itu, Don Ide menjelaskan 4 hubungan antara manusia, teknologi, dan dunia. Hubungan yang pertama, yaitu hubungan kebertubuhan. Di dalam hubungan ini, alat atau teknologi digunakan sebagai perpanjangan dari tubuh manusia, sehingga manusia dikatakan menubuh dengan alat. Contoh dari hubungan yang pertama ini adalah manusia yang menggunakan alat atau teknologi seperti handphone, payung, kacamata, dan lain-lain. Alat tersebut seakan menjadi satu bagian dengan manusia, atau bisa juga dikatakan alat tersebut memiliki suatu hal yang vital ketika manusia berusaha beraktivitas di dunia ini. Berikut ilustrasi gambar dari hubungan kebertubuhan antara manusia dan teknologi. Hubungan yang kedua yaitu hubungan hermeneutis, di mana alat atau teknologi dibaca sebagai teks yang perlu ditafsirkan. Di dalam hubungan ini, teknologi merupakan suatu representasi dunia untuk membantu para manusia dalam melihat dunia. Contoh dari hubungan yang kedua ini adalah jam, termometer, penggaris, dan lain-lain.
Dari alat atau teknologi tersebut, maka dapat memperlihatkan unsur dunia, sehingga manusia dapat melihat dan membaca unsur dunia yang berbeda-beda. Contohnya yaitu ketika manusia membaca sebuah jam. Dunia dalam unsur waktu dipersepsikan oleh teknologi untuk kemudian cukup manusia baca. Dalam hal ini, dunia dan teknologi seakan menyatu, yang mana dapat disimpulkan bahwa seakan jam adalah waktu itu sendiri. Berikut ilustrasi gambar dari hubungan hermeneutis antara manusia dan teknologi. Kemudian hubungan yang selanjutnya yaitu hubungan keberlainan. Di dalam hubungan ini, teknologi diartikan sebagai yang lain. Adapun maksud dari yang lain itu ialah walaupun sedemikian eratnya pertumbuhan antara manusia dengan alat atau teknologi, namun manusia dan alat teknologi tidak dapat larut dengan sepenuhnya. Maka dari itu, hubungan ini juga dapat disebut dengan hubungan otherness atau alterity, yang memiliki arti perbedaan atau perubahan. Di dalam hubungan ini, alat atau teknologi lebih cenderung mengambil sebagian kecil dari dunia yang sesungguhnya, yang kemudian alat atau teknologi ini akan menciptakan suatu dunianya sendiri. Contoh dari hubungan ini adalah layang-layang, komputer, video game, kembang api, dan sebagainya. Manusia dengan hubungan ini seakan-akan memasuki atau menciptakan dunianya sendiri, yang berbeda dari dunia yang sesungguhnya secara keseluruhan. Dan hubungan yang terakhir ialah hubungan latar belakang. Di dalam hubungan ini, keberadaan dari alat atau teknologi kurang disadari keberadaannya oleh manusia. Seperti ketika alat atau teknologi digunakan, maka alat atau teknologi tersebut berfungsi di latar belakang sehingga kurang mendapat perhatian. Bisa juga dikatakan alat atau teknologi tersebut hanya menjadi bagian yang secara tidak langsung dari pengalaman seorang manusia di dalam lingkungannya. Dengan kata lain, alat atau teknologi tidak memiliki suatu pengaruh terhadap manusia ataupun dunia. Contoh dari suatu alat atau teknologi yang memiliki kesamaan dengan hubungan ini ialah pendingin ruangan atau AC dan lampu. Don Ide mengingatkan bahwa dalam setiap relasi manusia dengan teknologi, teknologi hanya mentransformasikan dunia dan menyodorkan kepada manusia untuk selanjutnya bagaimana interpretasi tentang dunia dikembalikan pada subjek itu sendiri. Hasil dari interpretasi dunia yang dilakukan pada teknologi tersebut mengarah pada dua hal, yakni magnifikasi dan reduksi. Hal ini terjadi karena realitas sesungguhnya tetap memperlihatkan diri apa adanya. Transformasi yang dilakukan teknologi hanyalah mengubah fokus bagian-bagian pada realitas itu sendiri. Hasil interpretasi teknologi akan dunia berupa magnifikasi dan reduksi terjadi tidak terlepaskan dari fungsi teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa penggunaan teknologi dalam wujud alat dapat mengubah pengalaman serta persepsi dari seorang manusia. Persepsi manusia akan dunia dan kehidupan itu akan berubah apabila teknologi dijadikan sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam hal ini, dapat diistilahkan terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Adapun arti dari mikropersepsi sendiri adalah persepsi dari manusia yang langsung melalui tubuh dan semua indera.
Sedangkan arti dari makropersepsi yaitu persepsi manusia yang diperoleh dari struktur atau budaya di mana manusia itu berada, seperti contohnya cara berpikir, kerangka pemikiran yang sudah ada dalam diri manusia, kebiasaan, dan lainnya. Baik makropersepsi maupun mikropersepsi saling berkaitan erat dengan hasil persepsi, yakni magnifikasi maupun reduksi. Dengan magnifikasi suatu objek, objek tersebut dibawa dari kedudukan latar belakang atau background ke kedudukan di latar depan atau foreground. Artinya, objek tersebut dihadirkan di depan si pengamat. Namun, dalam waktu yang bersamaan, terjadi reduksi pada lingkungan sebelumnya. Ini adalah inti dalam filsafat teknologi dan ide bahwa perubahan hasil persepsi baik magnifikasi dan reduksi ini terjadi pada semua jenis alat teknologi. Tidak netralnya teknologi ini merujuk pada perubahan pengalaman dari seorang manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Karena penggunaan teknologi dapat mengubah persepsi dari manusia mengenai ruang dan waktu. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu karya Don Ide yang berjudul Filsafat Teknologi Don Ide tentang dunia, manusia, dan alat. Di dalam karyanya ini, Don Ide menjelaskan tentang filsafat teknologi. Karya ini juga merupakan buku pertamanya yang khusus membahas tentang filsafat teknologi. Filsafat teknologi Don Ide berpijak pada fenomenologi Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, dan Martin Heidegger. Di dalam bukunya ini, Don Ide menyatakan bahwa teknologi memiliki 3 ciri, yakni ciri yang pertama komponen konkret yaitu materi, dan ciri yang kedua yaitu aspek penggunaan atau aspek praksis, dan ciri yang ketiga yaitu hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, serta mengubahnya. Don Ide juga menjelaskan bahwa terdapat 4 hubungan antara manusia, teknologi, dan dunia, yakni yang pertama hubungan kebertubuhan. Dalam hubungan kebertubuhan ini, alat atau teknologi digunakan sebagai perpanjangan dari tubuh manusia sehingga manusia dikatakan sebagai menubuh dengan alat. Yang kedua, hubungan hermeneutis. Di dalam hubungan ini, teknologi merupakan suatu representasi dunia untuk membantu para manusia dalam melihat dunia. Yang ketiga, hubungan keberlainan. Di dalam hubungan ini, teknologi diartikan sebagai yang lain. Di dalam hubungan ini, alat atau teknologi lebih cenderung mengambil sebagian kecil dari dunia sesungguhnya, yang kemudian alat atau teknologi ini akan menciptakan suatu dunianya sendiri. Dan yang terakhir, hubungan latar belakang. Di dalam hubungan ini, keberadaan dari alat atau teknologi kurang disadari keberadaannya oleh para manusia. Seperti ketika alat atau teknologi ini digunakan, maka alat teknologi ini berfungsi di latar belakang sehingga kurang mendapat perhatian dari manusia. Sekian penjelasan saya mengenai filsafat teknologi yang dikemukakan oleh Don Ide di dalam bukunya yang berjudul Filsafat Teknologi Don Ide tentang dunia, manusia, dan alat. Saya, Kania Salsabila dari kelas 4A mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat berguna bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.